Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk pertemuan ini. Kita perlu membahas anggaran perubahan modal untuk partai ke depan. Baik Sri, mari kita mulai. Apa saja poin utama yang perlu kita diskusikan? Dari laporan keuangan terakhir, saya melihat ada beberapa area di mana kita bisa mengalokasikan lebih banyak dana, terutama di peralatan yang sudah usang. Ini penting untuk meningkatkan efisiensi. Saya setuju Cipa, namun kita juga harus mempertimbangkan biaya operasional yang akan meningkat. Bagaimana dengan proyeksi biaya dan manfaat dari investasi ini? Saya sudah melakukan analisis awal, dan jika kita berinvestasi dalam peralatan baru, kapasitas produksi bisa meningkat hingga 20%. Namun kita harus menyiapkan strategi untuk risiko yang mungkin muncul. Itu menarik, Sarina. Jadi kita perlu menyusun 2 skenario. Yang pertama, optimis dan pesimis. Sul, apa pendapat Anda tentang pendekatan ini? Saya setuju. Kita perlu memperjelas narasi kita kepada pemangku kepentingan. Jika kita menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan, mereka lebih mendukung anggaran ini. Selain itu, kita perlu data yang kuat. Saya bisa menyusun laporan yang mencakup semua angka dan grafik. Yang dibutuhkan ini akan membantu menjelaskan mengapa perubahan ini diperlukan. Mari kita juga diskusikan waktu pengambilan investasi. Jika kita memperkirakan ini dengan akurat, kita bisa lebih meyakinkan para pemangku kepentingan. Dari analisis saya, dengan investasi yang tepat kita bisa melihat pengembalian dalam waktu 2 tahun. Namun jika kita juga harus siap dengan kemungkinan keterlambatan. Bagus, Sarina. Kita perlu menyiapkan dokumen yang menjelaskan semua proyeksi dan risiko ini. Sul, Anda ingin menambahkan apa? Ya, penting juga untuk mempertimbangkan opsi pendanaan. Apakah kita akan menggunakan dana internal atau mencari pinjaman dari bank? Jika kita mencari pinjaman, mari kita teliti buku dan syarat-syaratnya. Kita perlu memastikan bahwa itu akan menguntungkan bagi perusahaan. Dan jangan lupa, kita harus melibatkan tim produksi dalam diskusi ini. Mereka akan memiliki wawasan berharga tentang peralatan yang paling dibutuhkan. Setuju Aulia, saya bisa mengatur pertemuan dengan tim produksi untuk mendapatkan masukan mereka. Ini akan memastikan bahwa kita tidak hanya berfokus pada angka, tetapi juga pada kebutuhan praktik. Baik, jadi langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data dari tim produksi dan menyusun laporan anggaran. Saya akan mengatur rapat lanjutan untuk membahas hasilnya. Mari kita pastikan semua ditetapkan ini adalah keputusan penting yang akan mempengaruhi seluruh perusahaan. Saya akan mulai mempersiapkan data keuangan dan proyeksi. Mari kita lihat juga apakah ada kemungkinan penghematan biaya di area lain yang kita alokasikan untuk investasi ini. Kita juga harus memikirkan dampak jangka panjang dari keputusan ini. Bagaimana investasi akan mempengaruhi strategi perusahaan ke depan. Saya bisa membantu dengan analisis jangka panjang. Kita harus mempertimbangkan tren pasar dan bagaimana tren pasar dan bagian perubahan ini akan memposisikan kita di dalam ini. Terima kasih semua. Dengan kolaborasi ini, saya yakin kita bisa menyusun anggaran yang solid. Mari kita bertemu lagi minggu depan untuk membahas kemajuan kita. Baik, saya tunggu pembaruan dari kita semua. Ini adalah langkah penting bagi perusahaan kita. Baik, selamat pagi semua.
memastikan kita memiliki agenda yang jelas. Untuk pertemuan berikutnya, apakah ada hal lain yang ingin ditambahkan? Saya rasa penting untuk menyiapkan presentasi untuk pemangku kepentingan. Kita perlu menyampaikan visi kita dengan jelas. Setuju. Kita harus menyoroti bagaimana investasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan jangka panjang perusahaan. Saya bisa membantu dengan menyiapkan beberapa studi kasus dari perusahaan lain yang telah berhasil menerapkan perubahan serupa. Ini bisa menjadi referensi yang kuat. Ide yang bagus Aulia. Mungkin kita juga bisa memasukkan beberapa testimonial dari tim produksi tentang kebutuhan mereka. Ini akan memperkuat argumen kita. Baiklah, kita akan membagi tugas. Cipa fokus pada data, keuangan, dan grafik. Aulia, siapkan studi kasus dan masukan dari tim produksi. Sarina, lakukan analisis pasar dan tren. Dan saya akan mengumpulkan semua bahan tersebut untuk presentasi. Kita perlu memiliki narasi yang koheren. Saya juga akan mencari tahu tentang potensi dukungan dari lembaga lain, seperti hibah atau sponsor untuk mengurangi beban biaya. Mari kita pastikan semua orang di tim produksi tahu tentang rencana ini. Mereka mungkin memiliki ide tambahan yang bisa kita manfaatkan. Saya bisa mengatur sesi brainstorming dengan mereka. Ini akan meningkatkan rasa memiliki mereka terhadap perubahan yang akan dilakukan. Bagus semua. Mari kita tetap berkomunikasi secara aktif. Jika ada yang menemui kendala, jangan ragu untuk menghubungi saya. Saya akan memantau kemajuan setiap bagian. Pastikan kita semua berada di jalur yang sama. Saya akan mengumpulkan data awal dalam 2 hari ke depan. Setelah itu, kita bisa mereview bersama. Pastikan juga kita mempertimbangkan waktu pelaksanaan. Kita tidak ingin terlalu terburu-buru dan mengabaikan data yang penting. Sebelum kemudian kita harus realistis dengan tim ini, tetapi juga cukup ambisi untuk menemukan bahwa kita serius dengan rencana ini. Baiklah, federasi pertumbuhan merencanakan waktu masa yang jelas. Mari kita bertemu lagi minggu depan dengan kemajuan yang telah kita buat. Terima kasih semua. Saya yakin kita bisa membuat rencana ini berhasil. Selamat pagi semua, terima kasih sudah hadir. Saya berharap kita semua sudah mempersiapkan data dan analisis yang diperlukan. Mari kita mulai. Pak Misteri, saya sudah tidak sabar untuk melihat hasilnya. Apa kabar tim produksi? Apa mereka memberikan masukan yang berguna? Ya, saya sudah mengadakan pertemuan dengan tim produksi. Mereka sangat antusias dan memberikan beberapa rekomendasi tentang peralatan yang paling mendesak untuk diganti. Itu bagus. Apa saja rekomendasi mereka? Mereka merekomendasikan penggantian mesin, pemotongan, dan penambahan alat otomatis untuk meningkatkan efisiensi ini untuk mengurangi waktu produksi hingga 30%. Itu signifikan. Namun, kita perlu mempertimbangkan biaya penggantian alat-alat tersebut. Apakah kita sudah memiliki estimasi biaya? Saya sudah mengumpulkan data biaya dari beberapa vendor. Total estimasi untuk penggantian dan pembelian baru adalah sekitar 200 juta. Ini termasuk biaya instalasi dan pelatihan. Baik, jadi kita perlu membandingkan biaya ini dengan proyeksi penghematan yang
setiap 15% setiap bulan. Dalam setahun ini bisa berarti penghematan lebih dari 300 juta. Itu menunjukkan potensi yang sangat baik. Namun kita harus memperhatikan risiko yang mungkin terjadi, terutama terkait keterlambatan pengiriman peralatan baru. Benar, mari kita siapkan rencana mitigasi risiko. Misalnya, jika pengiriman terlambat, kita harus memiliki alternatif untuk menjaga produksi agar tetap berjalan. Dan kita juga perlu memperhitungkan waktu pelatihan untuk staf. Jika mereka tidak siap, itu bisa mempengaruhi produktivitas. Semua poin yang baik, mari kita pastikan bahwa produk ini dimasukkan dalam anggaran. Rasul, apakah Anda sudah menentukan tentang opsi pendanaan? Saya sudah bicara dengan beberapa bank dan mereka menawarkan suku bunga yang cukup kompetitif. Saya rasa kita bisa mempertimbangkan pinjaman dari jangka pendek untuk menutupi biaya awal. Kita juga harus memastikan bahwa kita tidak mengambil terlalu banyak risiko dengan untung. Analisis arus kas harus diperhatikan untuk memastikan kita bisa membayar cicilan. Saya bisa menyusun proyeksi arus kas berdasarkan biaya yang telah